Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel pendidikan YH Education. Tutorial kali ini adalah tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Sebelum melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, terlebih dahulu kita harus melakukan analisis transaksi agar pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum menjadi lebih mudah. Untuk bisa melakukan analisis transaksi, kemudian melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dengan benar, kita harus paham tentang mekanisme atau aturan debit dan kredit. Bagaimana caranya melakukan analisis transaksi dan mekanisme atau aturan debit kredit sudah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya. Oke, langsung saja kita lihat transaksinya dan bagaimana pencatatannya ke dalam jurnal umum. Pada tanggal 1 Maret 2019, Tuan Rizky menyetor uang sebesar 40 juta rupiah sebagai modal awal untuk mendirikan usaha reparasi kendaraan bermotor dengan nama Rizky Motor. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuk atau format jurnal umum. Ini adalah nama perusahaannya, Rizky Motor. Kemudian ini adalah siklus akuntansinya, jurnal umum. Kemudian di sini ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ini adalah kolom akun. Kolom ini diisi dengan nama akun atau keterangan. Berikutnya ini adalah kolom ref. Nah, ketika pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, kolom ref ini dikosongkan terlebih dahulu. Kolom ref ini akan diisi dengan kode akun ketika sudah diposting ke buku besar. Berikutnya, ini adalah kolom debit. Kolom debit diisi dengan jumlah uang atau nominalnya. Berikutnya, ini adalah kolom kredit. Kolom kredit juga diisi dengan jumlah uang atau nominalnya. Yang terakhir, ini adalah nomor halaman. Misalnya di sini nomor 1. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana pencatatan transaksi tanggal 1 Maret 2019 ke jurnal umum. Untuk kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksinya.
yakni tanggal 1 bulan Maret tahun 2019. Berikutnya, kolom akun diisi dengan nama akun yang muncul atau terpengaruh dari transaksi tanggal 1 Maret adalah yang pertama kas. Kas bertambah sebesar 40 juta. Maka kas akan didebet sebesar 40 juta. Akun yang muncul atau terpengaruh berikutnya adalah modal Tuan Rizky. Modal Tuan Rizky bertambah sebesar 40 juta. Maka modal Tuan Rizky akan dikredit sebesar 40 juta. Oke, kita lihat transaksi berikutnya. Pada tanggal 3 Maret 2019, Tuan Rizky menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha selama 1 tahun sebesar Rp19.200.000 tunai. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Tanggal 3, akun yang muncul atau terpengaruh adalah sewa dibayar di muka. Di debit sebesar Rp19.200.000. Akun yang muncul berikutnya adalah kas. Kas dikredit sebesar Rp19.200.000. Oke, kita lihat transaksi berikutnya. Pada tanggal 5 Maret 2019, dibeli perlengkapan sebesar Rp10.600.000 dibayar tunai. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5, muncul akun perlengkapan. Perlengkapan didebet sebesar Rp10.600.000. Akun berikutnya adalah kas. Kas dikredit sebesar Rp10.600.000. Oke, kita lihat transaksi berikutnya. Pada tanggal 7 Maret 2019, dibeli peralatan sebesar Rp7.800.000. Dibayar tunai sebesar Rp5.800.000 dan sisanya dibayar kemudian. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 7, muncul akun peralatan. Peralatan bertambah sebesar Rp7.800.000. Maka peralatan akan didebit
debit sebesar 7.800.000. Akun yang muncul atau terpengaruh berikutnya adalah kas. Dikredit sebesar 5.800.000. Akun yang muncul atau terpengaruh berikutnya adalah utang usaha. Utang usaha bertambah sebesar 2 juta. Maka utang usaha akan dikredit sebesar 2 juta. Angka 2 juta ini berasal dari 7.800.000 dikurangi 5.800.000. Hasilnya adalah 2 juta. Untuk setiap transaksi, misalnya tanggal 7, debitnya adalah 7.800.000, maka kreditnya juga harus sama sebesar 7.800.000. 5.800.000 ditambah 2 juta, hasilnya adalah 7.800.000. Jadi harus sama. Debit dan kredit jumlahnya harus sama, harus balance. Misal yang tanggal 5, jumlah debitnya 10.600.000, maka jumlah kreditnya juga harus sama sebesar 10.600.000. Jadi sekali lagi, untuk pencatatan ke dalam jurnal umum, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit, atau jumlah debitnya harus balance dengan jumlah kreditnya. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 9 Maret 2019, diterima hasil usaha sebesar Rp4.400.000. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 9, akun yang muncul atau terpengaruh adalah kas. Kas bertambah sebesar 4.400.000. Maka kas akan didebit sebesar 4.400.000. Akun berikutnya yang muncul atau terpengaruh adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah sebesar 4.400.000. Maka pendapatan jasa akan dikredit sebesar 4.400.000. Oke, kita lihat transaksi berikutnya. Pada tanggal 15 Maret 2019, dibayar upah karyawan sebesar Rp4.600.000. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 15, akun yang muncul atau terpengaruh adalah beban upah. Beban upah didebit sebesar Rp4.600.000. Kemudian akun berikutnya yang muncul atau terpengaruh adalah
kas. Kas dikredit sebesar 4.600.000. Oke, kita lihat transaksi berikutnya. Pada tanggal 19 Maret 2019 dibayar pemakaian listrik untuk bulan Maret sebesar Rp1.200.000. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 15, akun yang muncul adalah beban listrik. Beban listrik bertambah sebesar Rp1.200.000. Maka beban listrik didebet sebesar Rp1.200.000. Akun berikutnya adalah kas. Kas berkurang sebesar Rp1.200.000. Maka kas akan dikredit sebesar Rp1.200.000. Oke, kita lihat transaksi berikutnya. Pada tanggal 27 Maret 2019 dibayar sebagian utang atas pembelian peralatan sebesar Rp1.400.000. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 27, akun yang muncul adalah utang usaha. Utang usaha berkurang sebesar Rp1.400.000. Maka akun utang usaha didebet sebesar Rp1.400.000. Akun berikutnya adalah kas. Kas berkurang sebesar Rp1.400.000. Maka akun kas ini dikredit sebesar Rp1.400.000. Oke, kita lihat transaksi berikutnya. Pada tanggal 30 Maret 2019, Tuan Rizky menggunakan uang perusahaan sebesar Rp400.000 untuk keperluan pribadi. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 30, akun yang muncul atau terpengaruh adalah Prive Tuan Rizky. Prive Tuan Rizky bertambah sebesar Rp400.000. Maka Prive Tuan Rizky didebet sebesar Rp400.000. Akun berikutnya adalah kas. Kas berkurang sebesar Rp400.000. Maka kas akan dikredit sebesar Rp400.000. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 31 Maret 2019 diterima hasil usaha sebesar Rp8.800.000. Diterima tunai sebesar Rp5.800.000. Sisanya bulan depan.
Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 muncul akun kas. Kas bertambah sebesar 5.800.000. Maka kas didebet sebesar 5.800.000. Akun berikutnya adalah piutang usaha. Piutang usaha bertambah sebesar 3 juta. Maka akun piutang usaha ini didebet sebesar 3 juta. Akun yang muncul atau terpengaruh berikutnya adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah sebesar 8.800.000. Maka pendapatan jasa ini akan dikredit sebesar 8.800.000. Sekali lagi, untuk pencatatan ke dalam jurnal umum, jumlah debit dan kreditnya harus sama atau harus seimbang atau harus balance. Misalnya untuk tanggal 30 jumlah debitnya adalah 400.000. Maka jumlah kreditnya harus sama, yakni sejumlah atau sebesar 400.000 juga. Untuk tanggal 31 jumlah debitnya 5.800.000 ditambah 3 juta. Hasilnya 8.800.000. Harus sama dengan jumlah kreditnya, yakni yang pendapatan jasa sebesar 8.800.000. Demikian tutorial tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.